Saya mau tanya. Tanya apa, Mas? Mengapa produksi massal bisa menghilangkan lapangan pekerjaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN KM PPG tahun 2024. Perkenalkan, saya Dwi Suharyanto, nomor peserta 201698219158, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Prodi Teknik Mesin. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI 2 Ponorogo dengan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, materi pokok produksi massal. Serong gerak. Tempat gerak. Tekan. Mulai. Sai. Gerak. Serong kanan gerak. Belum mengawali pelajaran dalam tahap lebih dahulu. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan nanti lancar dan tidak ada halangan. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya sudah kondisi siap dan di tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita mulai, anak-anak untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Alhamdulillah. Berarti hari ini masuk semua ya. Luar biasa, aplaus untuk kita semua. Nah, baik. Untuk kesempatan pada hari ini, nanti kira-kira kita akan belajar apa ya? Nah, di materi kita akan melanjutkan pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada kesempatan ini, saya tanya dulu kepada kalian. Nah, kira-kira produk apa saja yang akan banyak dibutuhkan sesuai dengan jurusan kita di Kopersinan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat maupun kita? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, siapa namanya? Nama saya Aditya Eka. Aditya, silakan Mas Aditya. Apa saja coba disebutkan? Pagar dari besi, Pagar, kanopi, tempat pas bunga, kursi dari besi, dan rak sepatu dari besi. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Oke, banyak yang disebutkan oleh teman tadi produk yang bisa dihasilkan dari jurusan kita sebagai teknik mesin. Nah, jadi banyak produk yang bisa dihasilkan dari
pemesinan ya, khususnya di teknik mesin ini. Mulai dari tidak hanya kanopi dan sebagainya, itu sebagai dasar kita untuk mencapai pada pembuatan yang sangat detail, mulai dari pembuatan mobil, pembuatan sepeda motor, kemudian yang besar lagi di sini punya bis kan, ya, bis, kemudian truk, kemudian yang di luar itu apa? Alat berat itu ya. Nah, banyak yang bisa dihasilkan dari teknik. Jadi apa yang kita lakukan saat ini kita mesti dasar. Itulah nanti target kita ke sana. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi barang-barang yang ada di sekitar kita ini kita harus familiar untuk kita gunakan. Bagaimana kita familiar dengan alat-alat ini karena nanti akan arahnya ke sana. Nah, salah satu produk yang sangat kita tidak bidangkan tentunya adalah kendaraan atau mobil ini. Pernahkah kalian menghitung jumlah mobil yang ada di sekitar kalian? Tidak pernah. Terus pernah nggak kalian mengamati bentuknya? Pernah. Gimana bentuknya? Berbeda-beda. Ada yang sama enggak? Ada. Yang sama banyak enggak? Banyak. Kenapa kok sama? Karena satu produk. Nah, kalau ada yang sama berarti ada yang satu produk. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas pada hari ini. Kenapa? Kalau ada produk yang berbeda-beda, ada yang sama jumlahnya juga banyak. Kenapa kok jumlahnya banyak? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita hari ini nanti akan memahami bagaimana produk kalau banyak itu dikatakan massal. Produk itu massal. Kenapa kok dibuat produk itu jumlahnya banyak atau massal? Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Kemudian kelebihan dan kekurangannya dari produk yang diproduksi dalam jumlah banyak atau massal itu bagaimana? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini dalam 2 jam pembelajaran. Baik, anak-anak, selanjutnya silakan bawa pulpen masing-masing. Ambil pulpen. Terus sama HP-nya di bawah juga. Baik, anak-anak, nanti tolong berhitung 1 sampai 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, balik lagi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berhitung mulai. 1, 2, 4, 2, 2. Yang angka 1 angkat tangan. Angka 1. Nah, silakan keluar barisan menuju ke sebelah sini. Baik, hari ini kita sudah mendapatkan 4 kelompok. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ini nanti masing-masing akan saya bagikan satu lembar masing-masing. Kemudian nanti silakan diskusikan apa yang ada di lembaran ini. Untuk ke depan, nomor 1. Dapat?
Saya lanjutkan. Sudah selesai, sekarang silakan semuanya untuk berdiri, lembarnya di bawah. Pegang masing-masing. Oke, sekarang di masing-masing kelompok silakan ditentukan salah satu juru bicara. Kelompok 1 juru bicaranya siapa? Angkat tangan. Oke, kelompok 2 angkat tangan juru bicaranya. Geologi. Kelompok 2 angkat tangan. Oke, kelompok 3 juru bicaranya angkat tangan. Kelompok 3. Ya, oke, kelompok 4. Oke, sudah. Nah. Oke, masing-masing sudah ada juru bicaranya. Ya. Berikutnya, ini nanti juru bicaranya tetap diam di situ, ya, tetap diam di situ. Kemudian anggota kelompoknya bergeser ke kelompok sebelahnya. Jadi kalau menyampaikan apa yang sudah kamu diskusikan tadi kepada kelompok lain berarti secara bergantian sekitar 2 menit aja, gitu ya. Nanti kalau waktunya habis, berarti geser ke kelompok berikutnya, geser ke kelompok berikutnya. Berarti nanti ada 3 putaran, gitu ya. Jadi geser ke sana, terus 2 menit habis, geser lagi, gitu ya. Nah, anggota kelompok yang berputar tadi kamu harus mencermati apa yang disampaikan dari kelompok yang kamu datangi. Siap ya? Oke. Silakan mulai bergeser terlebih dahulu. Geser aja. Jangan dimulai. Geser dulu orangnya, geser dulu. Juru bicara siap? Siap. Oke, 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4 ini tentang masuk dengan produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan produksi barang tertentu dalam jumlah massal melalui rangkaian gambar yang sama dengan apa ciri-ciri produksi massal? Produksi dalam jumlah yang banyak. Tujuan untuk menguasai pasar, jika ada variasi produk. Kemudian produksi massal, material, kemudian batu, tingkat keakuratan tinggi, kekurangan produksi massal, minimalnya sterilisasi produk yang dihasilkan itu modal besar, nilainya 8 juta. Apa saja produk yang diproduksi secara total? Mobil listrik, motor, sepeda listrik. Apa produk tersebut nanti diproduksi massal, menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang besar dengan perhitungan efisien kuantitas lebih tinggi dan dari waktu disebut dengan Izin bertanya, saat produksi massal, barang yang saat produksi itu ada yang gagal, barang itu dikemanai? Terima kasih. Baik, waktu 2 menit selesai, silakan bergeser ke kelompok berikutnya. Oke, siap. 2 menit dari sekarang.
Baik, waktu 2 menit, tapi silakan ganti ke kelompok berikutnya. Siap. 1, 2, 3. Baik, waktu 2 menit selesai, silakan bergeser ke kelompok berikutnya. Oke, siap. 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih anak-anak untuk apa yang sudah disampaikan. Nanti kita akan melakukan berkeliling, berjalan-jalan, kita mencoba mendapatkan jawaban dari kelompok lain, gitu ya. Nah, sekarang selain juru bicara, nah tadi juru bicara ini kan sudah berbicara panjang dan lebar. Nah, bicara panjang dan lebar. Sekarang yang berbicara adalah nanti yang anggotanya. Nah, salah satu dari anggota tadi sudah berkeliling ke kelompok yang lain. Kira-kira jawaban yang ditulis sendiri dihasilkan dari kelompoknya sama enggak dengan kelompok yang lain? Ada yang sama? Ada? Enggak. Ada yang berbeda? Enggak. Baik, sekarang silakan perwakilan salah satu untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi setelah termasuk dari hasil berkelilingnya. Nah, apa yang didapatkan? Siapa yang siap untuk menyampaikannya? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Viko untuk berdiri dari situ aja nggak apa-apa. Yang lain untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi habis keliling dari kelompok lain-lain mendapat kesimpulan apa yang dimaksud produksi massal. Ternyata produksi massal ternyata produksi barang tertentu dalam jumlah besar melalui segmentasi standar melalui serangkaian standar yang sama dengan produk sebelumnya. Dan saya dapat tambahan dari kelompok lain apa kekurangan produksi massal. Minimnya kustomisasi perubahan produk yang dihasilkan. 2. Butuh modal besar. 3. Hilangnya lapangan pekerjaan. Demikian saya pernah presentasi. Teman-teman ada yang tanyakan? Saya mau tanya, Tanya apa, Mas? mengapa produksi massal bisa menghilangkan lapangan pekerjaan? Ya, karena sebagian yang mengerjakan produksi massal itu robot, dan kalau dikerjakan oleh orang kurang efisien dan berbahaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa hasil diskusi dari kalian, termasuk presentasi dari setiap kelompok, sangat luar biasa. Pertanyaannya juga sangat luar biasa, dan ternyata jawabannya juga sangat luar biasa. Aplaus untuk semuanya. Nah, baik, dari apa yang sudah kita diskusikan di masing-masing kelompok, termasuk tadi kita berjalan-jalan ke kelompok lain yang kita dapatkan. Tadi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan produksi massal. Apa itu produksi massal? Kegiatan memproduksi Kegiatan produksi dalam jumlah yang besar. Oke. Selain
konsep dari atau dari produksi massal, tadi kita juga mendapatkan tentang ciri-ciri dari produksi massal. Apa ciri-cirinya? Lebih efisien waktu, kemudian apa? Harga satuannya rendah. Terus ada lagi? Bertujuan menguasai pasar. Oke. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian setelah kita tahu ciri-cirinya, maka kita akan mengetahui kalau produk itu dibuat dalam jumlah banyak, maka pasti akan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Efisien waktu, terus hemat biaya, produksinya tepat. Kalau kekurangannya apa? Tidak ada variasinya. Kemudian biaya mesin mahal. Terus kegiatan produksinya sangat tabu. Itulah tadi beberapa yang juga disampaikan dari salah satu teman kita. Nah, salah satunya tadi juga disampaikan kekurangannya adalah apa tadi yang ditanyakan? Hilangnya lapangan pekerjaan karena semua produksi dilakukan oleh robot. Nah, itulah salah satu kekurangan dari produksi massal. Nah, setelah kita mendapatkan tahu tentang bagian apa itu produksi massal, kemudian ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, kira-kira perasaannya anak-anak bagaimana ketika pembelajaran ini tadi? Nah, gembira. Ya, ada sempat tadi yang presentasinya duduk gitu ya. Ya, ada poin lagi ya. Memang tujuannya itu ya. Nah, jadi biar sama-sama merasakan bagaimana berbicara di depan. Ini masih di depan teman kita sendiri. Nanti bagaimana kalau berbicara di depan banyak orang? Karena kita sebagai cowok berlaki men. Ya, sebagai cowok itu kan pasti minimal akan jadi pemimpin. Pemimpin apa minimal? Pemimpin keluarga. Maka tidak boleh punya sikap yang buruk, tidak boleh punya sikap yang cengeng. Ya, nah itu makanya kita latih dari sekarang. Ya, kita latih dari sekarang untuk berani berbicara. Dari proses pembelajaran ini tadi, kira-kira kesulitannya apa? Kendalanya apa? Kendalanya ada enggak? Enggak ada. Oke, mantap kalau nggak ada kendalanya. Oke, kemudian yang kita dapatkan tadi dari pembelajaran ini, yang pertama kita tahu tentang apa tadi? Produksi massal, kemudian ciri-ciri kelebihan. Itu adalah secara materinya, tetapi secara pembelajarannya kita mendapatkan apa? Latihan untuk presentasi. Kemudian apa lagi? Pengetahuan tentang produksi massal. Oke, nah luar biasa sudah banyak yang kita dapatkan dalam waktu yang sangat singkat ini ya. Ternyata dengan yang sangat singkat biasanya kalau kita belajar di kelas jadi ngantuk gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan. Sekarang kita masuk disiapkan HP-nya ya. Nah, kita akan coba saya tanya masing-masing, nanti dibuka lewat HP, saya kirim linknya. Bagaimana pemahaman dari masing-masing tadi ya? Viko sudah masuk, Aziz masuk, Abdul. Ya, oke siap ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih anak-anak untuk evaluasi yang kita laksanakan dengan kuisis dan hasil evaluasi yang terbaik diraih oleh Mas Firdaus. Siapa nama Firdaus? Silakan Mas Firdaus untuk berdiri. Silakan. Oke, sebagai penghargaan kepada Mas Firdaus, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Mas Firdaus. Selanjutnya Mas Firdaus silakan menyampaikan pesan-pesannya selama pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini, menambah pengalaman, dan saya sangat senang sekali atas pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah ada yang 2 anak yang sempurna. Hasil evaluasinya Mas Firdaus sama Mas Stefani. Cuma tadi yang tertinggi skornya ada Mas Firdaus. Jadi Mas selisih 200 poinnya. Mas Firdaus 4.290, Mas Stefani ya 4.029 semuanya, cuma selisih 200. Yang lain nggak apa, jadi sudah ada yang betul semua, itu sudah sangat luar biasa. Oke, untuk hari ini insya Allah kita cukup untuk pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang promosi dan strategi pemasaran. Jadi setelah kita tahu produksinya, ciri-ciri kelebihannya, maka kita nanti akan bagaimana mempelajari promosinya, juga strategi atau caranya memasarkan produk itu biar laku bagaimana. Itu nanti akan kita pelajari, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk itu, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya, mari kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ada kesalahan kurangan yang mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talk. What are you, a simp? So please don't say no.